kepada kita, mempertemukan kita dalam ibadah persekutuan ini, sehingga kita boleh saling menguatkan, boleh saling mendoakan, dan bahkan juga saling mengasihi di dalam Kristus Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada saat siang hari ini dalam pertemuan ibadah kita gunakan semaksimal mungkin untuk senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan firman Tuhan yang mau kita dengarkan hari ini kami ambil dari Matius pasal 6 ayatnya yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang kita dengarkan ini ada hal yang menguatkan hati kita. Jangan pernah khawatir tentang hari esok. Hari-hari ini banyak orang yang khawatir tentang hari esok, tentang masa depan, tentang kehidupan, bahkan juga tentang keluarga. Banyak kekhawatiran yang melanda setiap orang. Tapi bagi orang Kristen ada yang perlu diimani, yaitu firman Tuhan tentang segala sesuatu yang harus kita hadapi. Hidup kita ini adalah hidup yang harus berhadapan dengan setiap tantangan, kesulitan, hambatan, problem, dan lain sebagainya. Dan kita diperhadapkan untuk itu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menghadapi itu semua? Siapkah kita menghadapi itu semua? Atau bagaimana? Maka yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen harus mempersiapkan diri sejak awal. Dalam arti kata, tidak bisa instan saja, harus ada persiapan. Mau berpesta, ada persiapan. Mau beribadah, ada persiapan. Mau jumpa dengan Tuhan, ada persiapan. Mau mati saja, harus ada persiapan. Jadi karena itu, kita harus penuh persiapan di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita, supaya benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Jangan kamu khawatir tentang hari esok. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, banyak sekali orang khawatir dengan hari esok, sehingga menggunakan waktu itu dengan semaksimal mungkin, bahkan juga rasa-rasanya kurang waktu itu dalam sehari, walaupun sudah dipersiapkan oleh Tuhan 24 jam. Sesungguhnya waktu itu harus dibagi 3 jam untuk bekerja secara maksimal, 8 jam 8 jam untuk rileks istirahat, 8 jam untuk tidur. Tapi ada banyak menggunakan ini salah guna. Ada yang menggunakan lebih banyak tidur, ada yang menggunakan lebih banyak kerja, ada yang menggunakan lebih banyak istirahat, dan bahkan juga rileks. Tapi sesungguhnya harus dibagi sesuai dengan perimbangannya. Itu makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan dikatakan,
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kita semua harus berdoa kepada Tuhan. Berikan kepada saya Tuhan hati yang bijaksana. Kita hitung hari-hari kita. Sudah ada di pertengahan. Udah banyak juga lewat pertengahan. Ada di dalam usia produktif dan lain sebagainya. Waktu ini perlu kita perhatikan dengan seksama, dengan sebaik-baiknya, supaya kita menggunakannya semaksimal mungkin, seefisien mungkin, sehingga tidak ada yang terbuang, sehingga tidak ada yang sia-sia. Ada kesaksian ibu kita tadi tentang sakit dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada kehidupan yang harus kita lalui. Sebab kalau ada sehat, ada sakit, ada sukacita, ada juga duka cita, ada senang, ada juga tidak senang. Itu adalah padanan-padanan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Maka oleh karena itu kita harus berpikir. Kita harus juga mengusahakan diri kita untuk lebih bermanfaat ke depan. Bukan saja hanya bermanfaat secara fisik atau jasmani, tetapi harusnya bermanfaat secara rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita senantiasa melihat satu rancangan yang terbaik yang Tuhan rancangkan, yang kadang-kadang kita tidak bisa membacanya dalam hidup kita. Kalau kita bisa membaca rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita tinggal mengikuti saja. Karena itu kita harus lebih arif hari demi hari, lebih bijak hari demi hari dalam menjalani hidup dan kehidupan. Persoalan itu tidak pernah hilang. Karena apa? Itu bagian daripada kehidupan. Tapi bagaimana kita mengelola persoalan itu supaya kita berkemenangan dan dapat menjalaninya dengan baik. Tuhan tidak berjanji bahwa semuanya jalan rata, bahwa semuanya aman-aman saja. Tapi Tuhan berjanji akan menyertai. Menyertai dalam perjalanan yang susah, menyertai dalam perjalanan yang sulit, menyertai dalam perjalanan penuh hambatan, menyertai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Ada apa kalau disertai oleh Tuhan? Akal pemikiran kita itu tetap terang, tidak kalut, melihat sesuatu itu seolah-olah akan menimpa, padahal itu biasa saja. Karena itu hadapilah setiap persoalan kehidupan itu dengan tenang, sehingga dapat melalui dengan berkemenangan. Orang Kristen harus seperti firman Tuhan yang kita dengarkan ini, berani mengatakan hari esok itu ada kesusahannya sendiri. Hari yang lalu itu sudah kita selesaikan dan hari ini ada kesusahannya sendiri, besok juga ada kesusahannya sendiri. Dapatkah kita lalui hari-hari yang lalu itu? Dapat. Kelebihannya orang yang di dalam Tuhan itu menyelesaikan
dengan bijaksana. Jangan pernah dikatakan orang dunia, orang rohani beda. Bedanya di mana? Orang dunia menghadapi tantangan, rintangan, kesulitan, persoalan dan lain sebagainya. Orang rohani juga menghadapi itu semua. Tapi orang yang di dalam Tuhan itu menghadapinya dengan bijaksana, menghadapinya dengan tenang, menghadapinya dengan disertai oleh Tuhan, sehingga semuanya seolah-olah tidak berarti. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, lihat saja tantangan-tantangan yang ada itu. Ada yang seolah-olah dia senyap, harga-harga boleh naik melambung, tidak kelihatan tetapi terasa. Tantangan ekonomi yang lain seperti itu. Apakah kita harus menjadi lemah gara-gara itu? Tidak. Tapi harus bersemangat. Sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan ini, setiap hari itu ada tantangan. Tinggal melenggang melalui itu semua. Karena apa? Ada Tuhan yang menyertai. Ada yang berkuasa yang bisa memenangkan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, khususnya yang bersaksi pada hari ini, ada tantangan dalam kehidupan itu, iya. Mari ibu kami semua berserah kepada Tuhan. Jadikan firman Tuhan ini menjadi penguat iman kita, sehingga dapat terlalui dalam keseharian yang kita lalui itu, berganti hari dan seterusnya. Ada kemenangan bersama-sama dengan Tuhan yang menyertai kita. Karena itu kami percaya kepada ibu-ibu kami yang bersaksi pada hari ini, senantiasa dimenangkan oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, sehingga kemenangan menjadi milik ibu kami semua. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk berdoa kepada Tuhan.